Kita lagi ngobrol santai, wong ya acaranya besok. Kita istirahat, isoma dulu lah di tempat itu. Sama sengaja lihat kok ada orang di dalam mobil gitu. Siapa gitu. Penasaran ya mas, penasaran. Tanya sama temen, kayak ada orang sih dalam mobil. Nggak ada kok, teman-teman bilang gitu. Tapi aku penasaran mas, dengar pintu digini tata turun kayak gini mas, bluk gini. Aku kaget loh mas, kaget. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bram di Gerhana Entertainment. Di kesempatan kali ini kita mendatangkan narasumber dari Kota Tegal yang ceritanya tidak kalah seru atau tidak kalah horor dari cerita narasumber yang sudah kita datangkan. Di cerita ini, Om Andi atau Mas Andi ya, katanya pernah melihat sosok hantu tanpa kepala. Om Andi? Iya mas. Apa benar Om Andi ini pernah dilihatin si sosok tanpa kepala itu? Betul mas. Itu gimana awal? Kok bisa sampai Om Andi itu melihat si sosok hantu tanpa kepala itu? Jadi ceritanya itu dapat job keluar kota ya mas, job wedding. Dapat job sama teman-teman ke sana berangkat, sampai ke lokasi istirahat. Pas istirahat tuh yang namanya perjalanan jauh ya mas ya. Jadi di situ langsung masuk istirahat, tiduran bentar tuh langsung les. Tahu-tahu tuh di samping saya itu ada kayak orang, tapi itu pas saya lihat ke atas gini, emang kepalanya nggak ada mas. Jadi kelihatan punggung ini aja sih. Bener-bener tanpa kepala berarti? Tanpa kepala. Bagaimana cerita selengkapnya? Coba langsung saja kita masuk ke segmen ngobrol horor. Bagi teman-teman yang mempunyai cerita horor, silakan DM ke TikTok kita atau ke email kita. Oke, gimana kabarnya Om Andi? Alhamdulillah sehat mas. Terima kasih sudah mendatangkan atau datang ke sini ya Om Andi ya. Jauh-jauh dari Kota Tegal ke Kota Brebes untuk mengikuti acara podcast kita. Oke Om Andi, itu gimana awalnya atau kronologinya sampai Om Andi ini dihantui sama sosok tersebut? Itu gimana cerita ya, berarti itu dulu itu di tahun 2010 kalau nggak salah, itu saya dapat job wedding ke luar kota. Jadi situ ya temen ada tiga orang lah, 4 saya ke sana. Jadi intinya berangkat nih mas, berangkat dari rumah dari jam berapa itu ya, jam 2 kalau nggak salah, berangkat jam 2 siang. Pikirannya kan Purwokerto, emang jobnya itu besoknya sih. Jadi aku berangkat emang dari rumah itu jam 2 siang sengaja buat ya namanya biar bisa santai. Santai perjalanannya mas. Jadi biar nggak gerusak-gerusuk. Iya bener. Biar santai, bisa istirahat, biar nggak capek, begitu capek. Istirahat saat pas ada wisata namanya anak muda, biasa istirahat, nongkrong situ, nongkrong, pesen makan lah, apalah. Udah itu kayaknya udah waktunya jalan lagi, santai mas kita jalan. Sebenarnya sih dari Tegal sampai Purwokerto perkiraan ya 3 jam. Cukup dekat ya sebenarnya mas ya. Cuman ya sengaja buat ya sekalian jalan. Iya benar, healing lah. Situ udah ya
kisah nyampe maghrib kita istirahat di tempat kayak peristirahatan, kayak dibilang kafe bahasanya lah ya. Kafe istirahat di situ, ya pesen makan lah, pesen minum kopi lah ya, sambil ya ada yang sholat, ada yang istirahat, tiduran. Udah selesai semua, kita makan, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi mas, ngopi-ngopi. Di situ tuh ada kayak semacam gini loh mas, pas nggak sengaja ya. Di situ tuh ada yang apa sih hawanya tuh, saya tuh nggak enak loh rasanya. Rasanya tuh ya kayak apa ya bahasanya ya. Udah ada firasat gak enak. Firasat nggak enak, kayak gimana badannya sih, kayak nggak enak rasanya, semripit gimana bahasa gitu ya mas ya. Tanpa sengaja noleh ke mobil, lihat mobil, terus ada kayak bayangan. Maksudnya Kayak ada bayangan di dalam mobil itu. di dalam mobil Mas Andi? Iya, di dalam itu ada kayak bayangan sosok perempuan. Padahal kita kan berangkat cuman berempat ya. Itu cowok semua? Cowok semua. Oh. Fotografer 2, videografer 2. Itu di situ kita lagi ngobrol santai, wong ya acaranya besok. Kita istirahat, isoma dulu lah di tempat itu. Sama sengaja lihat kok ada kayak ada orang di dalam mobil gitu. Siapa gitu. Penasaran ya mas, penasaran, tanya sama temen, Cik, kayak ada orang sih dalam mobil. Nggak ada kok, teman-teman bilang gitu. Tapi aku penasaran mas, datengin lah mobilnya. Datengin, pas udah nyampe deket loh sama mobilnya tuh nggak ada orangnya mas. Pikiranku kan gini, maksudnya apa itu ya, maaf ya, apa itu hantu, apa itu orang barangkali ya, maling takut kan. Di situ ada banyak barang-barang yang kita buat ngejob besok, kayak kamera, kayak apa aja di situ kan ada. Nah itu Om Mandi berarti sempat ngebuka juga di dalam mobil maksudnya loh? Iya sempet, tapi pas datang itu udah bayangan itu udah nggak ada. Tapi aku penasaran, tak buka pintunya. Pas dibuka tuh nggak ada orang. Nah dari temen Om Mandi apa nggak ada yang sadar kejadian itu? Nggak ada, temen kan saya tanyain tadi, Mas kok kayak ada orang di dalam mobil? Oh nggak ada kok. Nggak usah anuk lah gitu. Yang aneh-aneh. Iya, nggak usah aneh-aneh teman. Berarti masih berusaha berpikiran positif lah. Iya, tapi aku pikirannya ada dua, apakah hantu, apakah orang gitu loh. Kalau hantu terus kan ya kita kan cuma berempat, agar orang berarti nanti barang-barang bisa hilang, iya, dicuri apa. Terus udah buka pintu, nggak ada orang sama sekali. Itu udah langsung balik lagi ke teman-teman, dirasa nggak enak, udahlah ayo istirahatnya cukup lah, kita jalan lagi. Itu itu sempat diomongin sama teman-teman nggak? Sempat diomongin. Percaya nggak itu teman? Ya paling bilangnya cuma bayangan kak, kayak gitu. Tahu teman-teman. Iya. Terus apa nyampe ke teman-teman tadi, nyamperin, bilang yuk istirahatnya yuk, langsung dilanjut lagi biar lebih banyak istirahat di sana aja maksudnya. Ini udah malam juga, biar istirahat, biar esoknya fresh maksudnya begitu. Terus jalan ke sana. Perjalanan ya namanya anak muda ya, tetap mampir di sini sana gitu. Ngopi lagi. Dan nyampe lokasi itu kisaran jam 11 mas. Sampai jam 11 malam. Itu dari jam 2 sampai jam 11 malam nyampe Purwokerto mas. Harusnya nggak sampai segitu ya? Harusnya cuma 3 jam itu. Kalau kisaran itunya 3 jam. Itu udah sampai. Nyampe ke lokasi, ke rumah hajat ya, pengantin lah bahasa pengantin. Ketemu sama pengantinnya.
Ya ngobrol lah, Iya. ngobrolin untuk buat acara besoknya gimana. Untuk akadnya kan udah emang sih udah ada di jadwal, cuman kita memastikan aja, maksudnya apakah diundur apa enggak, untuk akad jam berapa, untuk resepsinya jam berapa, terus acaranya apa aja emang udah disiapin semua belum yang emang buat besok gitu. Terus ibunya si manten tuan rumah lah ya, bilang, Mas kalau udah mau istirahat itu ada homestay. Ya jarak berapa meter lah, Iya. itu homestaynya di situ buat istirahat. Iya. Tim dokumentasinya. Oh iya ibu, makasih. Udah ngobrol-ngobrol sama itu, kayaknya buat obrolan cukup, kita istirahat lah Mas. Istirahat, dianterin sama mbak mantennya ke lokasi buat istirahatnya. Sudah, yang punya rumah tuh keluar nyambut yang kita semua temen-temennya lah, Layaknya tamu lah. iya, tamu disambut. Intinya, oh ini yang buat besok, yang itu dokumentasi yang buat untuk istirahat buat besok. Iya ibu. Nah terus mbak mantennya pergi tuh, pulang ke rumahnya. Nah sebelum masuk, ibunya bilang sama saya, Mas, iya barangkali ada apa-apa, iya namanya rumah jarang dihuni, maksudnya jarang ada orangnya karena kita juga sering keluar kota. Yang punya rumah itu yang buat istirahat kita. Oh iya ibu, makasih. Udahlah masuk kamarnya di lantai 2. Oh 2 lantai. 2 lantai di kamar 2. Mas kalau mau istirahat di lantai 2 aja, udah disiapin di sana. Kita masuk istirahat, tas sama alat-alat tuh ditaruh semua, kayak kamera kayak apa disiapin semua, terus kayak baterai kayak apa itu dicesin semua Mas. Biar maksudnya ya emang udah penuh sih, cuma mau dikontrol semua barangkali ya. Ya namanya ya biar persiapannya maksimal. Teman-teman udah nyiapin semua, tas udah ditaruh, teman-teman keluar, Mas tak ngerokok dulu ya. Oh ya wis bisa, nanti aku nyusul, bilangnya gitu aku. Temen 3 keluar ngerokok semua. Pikiranku capek, dari jam 2 Mas, bayangkan jam 11 berapa jam itu, 9 ada. Kurang lebih segitulah, istirahat lah, gelelengan, bahasanya gelelengan, kalau bahasa tiduran istirahat. Tahu-tanya ketiduran Mas. Nggak sengaja ujuk-ujuk tidur, tahu-taunya tidur les. Tahu-taunya tuh berapa menitnya tuh ada orang di samping saya Mas. Posisi tidur Mas Andi ini maksudnya di kasur kah atau di kursi? Di kasur. Oh di kasur. Tempat kasurnya modelnya itu yang spring bed lah. Oh iya. Spring bed, tiduran miring Mas, tiduran miring, tapi emang kepala emang menghadap ke tembok sini Mas. Nanti ada space ini space kasur segini lah ya. Aku di sini tengah-tengah lah. Tidur, kok rasanya nggak enak gitu loh. Udah perasaan nggak enak sih itu. Nggak enak. Terus aku nengok balik badan loh Mas. Balik badan gini, terus balik badan aku lihatnya punggung ini Mas. Berarti membelakangi aku ya, orangnya itu membelakangi aku lihat pas nengoknya, pas balik badan dia memunggung, aku lihatnya punggungnya, lihat punggung. Kirain kan temen ya, yang tadi bilangnya mau ngerokok, kalau mau tidur ya udah tidur aja, ngapain duduk di samping kan gitu. Tidur, pas nengok gini, sini Mas, nggak ada kepalanya Mas. Jadi aku lihat tuh punggung sama sini pundak tuh. Terus aku kan langsung bangun tuh Mas, langsung kaget, langsung lari ke bawah Mas.
Itu dari fisiknya benar-benar jelas berarti Om. Jelas sekali. Apa ya maksudnya? Ada darahnya kalau gimana gitu? Kalau darah tak emang nggak ada. Darah nggak ada. Jadi aku tiduran nggak, ya intinya istirahat tiduran lah. Aku juga pengen ngerokok lagi sebenarnya, cuman nantilah. Iya. Bentar lang, biar enakan badannya, tiduran sebentar. Tahu-tahu ketiduran, les baru berapa menit, nggak ada sejam, nggak ada setengah jam. Tiduran langsung les, langsung tuh di samping tuh kayak ada orang duduk, mas. Kan kerasa mas, Iya. itunya ya, Iya. spring bednya, kan kaget tuh, kaget posisi itu masih keadaan tidur sih, keadaan tidur, tapi emang aku di sana tuh aku gini, nengok gini, Setengah sadar. Aku balik badan, nengok dia, kelihatan punggung belakang, punggung Iya. apa ini? Iya benar. Punggung, terus ke atas loh, lihat ke atas set gini, otomatis lihat ke atas. Tapi itu emang itu nggak ada kepalanya mas. Kalau emang dari sini apa nunggu kan mesti kelihatan Pasti ada kelihatan. rambut. Itu. Iya. Itu emang nggak ada kepalanya sama sekali. Terus akhirnya Om Andi gimana? Langsung bangun, langsung lari saya mas. Lari, langsung turun, terus teman-teman ada apa ya? Nggak apa-apa mas. Oh, Om Andi nggak cerita. Nggak cerita mas. Kenapa emang? Takutnya iya gimana sih ya, kita kan besok emang harus bangun pagi mas. Oh, Harus bangun pagi biar ya teman-teman nggak ada pikiran itu, biar nggak ke mindset takut itu. iya biar ada takut, walaupun emang aku ya dibilang mimpi ya emang nyatanya gini, maksudnya aku baru les perasaan itu tahu-tahu langsung ada di samping loh. Ada yang ngikut duduk gitu. Iya, ngikut duduk. Kalau emang 1 jam 2 jam tak mungkin emang mimpi apa ya, itu baru les. Bahasa sini ngelindur apa ya? Ngelilir ya. Kalau bahasa kita tuh Kalau ngelilir. ngelilir kan emang dia tidur terus bangun itu ngelilir. Tapi kalau ini ngelindur tak itu mas, kayak semacam ngomong dewek kayak nanti. Iya, Ya. itu ngelindur. Karena direp-rep. Iya. Direp-rep. Apa ya? Apa sih bahasa Indonesianya apa direp-rep ya mas? Ya, biar penonton cari sendiri lah. Ditindih. Iya, ketindihan. Ketindihan. Ya. Tapi saya curiganya, Om. Waktu di saat si tuan rumah itu ngomong sama Mas Andi, barangkali ada apa-apa ya. Nah itu mas, di situ bilang mas, barangkali ada apa-apa, ya maaf. Ini kan rumah emang sering kosong, sering ditinggal dia keluar kota. Di situ emang sering ditinggal karena saudaranya mau nikah, anaknya mau nikah, dia pulang ke rumah. Terus emang buat istirahat juga, buat tim dokumentasi. Kayaknya kemungkinan juga si tuan rumah apa ya, udah mengetahui sering terjadi penampakan si sosok itu gitu. Kemungkinan. Saya curiganya situ soalnya Om. Awal-awal omongan dari ke Om Andi itu hati-hatinya itu loh. Iya. Berarti kan tanda tanya ya Om. Iya, tanda tanya besar itu. Nah terus apa Om yang waktu setelah Om Andi ini melihat si sosok itu, Om Andi setelah itu kemana atau ngapain? Situ kan turun nih mas, Ah, langsung kaget, langsung ya takut lah. iya pasti. Tahu-tahu ada gitu ya. Turun ke bawah, nemuin temen-temen yang lagi ngerokok pada ngopi juga lagi di situ. Emang dikasih sama tuan rumah yang itu, mas barangkali mau belum ngantuk, ini ada kopi, barangkali mau itu dulu. Iya ibu, terus sudah. Terus aku turun ke bawah, situ ngerokok gak? Temen tanya, lah katanya mau istirahat. Iya nanti wis. Nah, namanya pengen ngerokok saya. Ya udah, teman-teman juga nggak ada curiga. Jadi ya udah tidur aja. Kalau emang udah ngantuk tidur aja. Kalau emang mau ngerokok aja sini. Iya. Dah selang berapa 1 jam lah, sampai jam 1 lebih lah ya. Karena kita besok emang udah mau acara katanya ke jam 8.
kita istirahat, rokok habis, istirahat ke atas, tidurlah situ. Tapi saya nggak bisa tidur mas di situ. Masih kebayang Masih kebayang itu, masih kebayang yang si sosok itu yang nggak ada kepalanya. Teman-teman tuh emang nggak tahu sih ya, emang sengaja nggak tak ceritakan karena takutnya pada ketakutan semua. betul. Walaupun itu emang asli apa enggaknya, aku juga nggak tahu ya. Iya. Karena aku pikiran tembeles gitu, tahu-taunya ada di sampingku kan ya, penasaran juga. Tapi aku emang nggak bisa tidur di situ sampai ya nggak tahu nyampe jam 2 apa jam 3 apa jam berapa nggak tahu, tahu-taunya udah pagi aja dibangunin temen, mas udah jam 6 siap-siap yuk. Siap-siap mandi-mandilah di situ juga, mandi nyepakin alat-alat itu yang buat itu. Kita ke rumah udah selesai itu apa siap-siapnya, udah kita ke rumah pengantinnya untuk ambil prepare pas kayak pas ngerias kayak apa itu kan mas, persiapan itunya mas untuk buat acara akad mungkin jam 8 akad jam 8. Di situ akad selesai, ya udah selesai, terus acara resepsi mas, resepsi selesai nyampe jam 3 sore. Dari jam 8 sampai jam 3 sore kita pulang ke tempat peristirahatan tadi. Istirahat dulu sebentar di situ, mandi istirahat udah kayaknya cukup istirahat. Kita pamit sama pengantin, pamit ke rumahnya, izin lah pamit mau pulang ke Tegal lagi untuk acara ya hari ini kan udah selesai maksudnya. Pulang terus sudah langsung pulang sampai rumah jam berapa ya, ke base camp yang tadi pertama. Iya, yang sebelum yang tempatku. Rumahku. Iya. Jadi kan teman-teman emang ke situ jemput aku mas, pakai mobil jemput. Nah itu kan udah, terus kan sampai ke rumah, ke base camp aku, ke rumah tempat istirahat aku. Itu kan si file itu kan mau mindah file mas. Habis itu sih acara kalau nggak dipindah bahaya mas. Kalau itu hilang, aduh bisa bahaya itu mas. Acara momen mas umur itu. Iyalah, itu penting juga. Iya. Pindah file di komputer yang namanya dari pagi sampai sore kan lama tuh mas pindahnya. Iya. Lama di situ, kok rasanya ngantuk pikiran tuh. Tapi harus ditungguin gitu loh mas. Kalau ditinggal nggak apa-apa sebenarnya, ditinggal itu ngopi filenya ditinggal nggak apa-apa. Cuman ada pikiranku kalau ditinggal nanti yang satu filenya kan aku bagian video nih mas. Kalau temen yang dua bagian fotografernya, aku videografernya sama temen itu 2 orang. Aku pindahin file yang pertama yang di itu memori itu yang pertama tak pindahin dulu. Awalnya ngantuk mas itu, ngantuk. Yang namanya perjalanan ya capek lah ya, capek istirahat. Itu di situ tuh kayak rasanya ngantuk gitu mas, pindahin file ditungguin ya ngantuk. Kalau nggak ditungguin tidur ya nanti apa sih ya pak, pengennya sih harus pindahin semua cepat mungkin. Cepat mungkin dipindah biar aku tenang bombong gitu loh mas, biar nggak ada kayak nunda terus lah, nggak ada PR lah. Barangkali besok yang namanya ya, barangkali besok ada job lagi kan nggak mikirin itu file. Intinya udah dipindah komputer, ini nanti di format yang di memori itu. Pikirannya begitu, biar malam hari itu biar langsung clear lah. Iya biar clear. Itu mah pengennya pas itu pengen cepet-cepet selesai. Terus tuh kayak mau ketiduran loh mas, ngambil nungguin di meja tuh.
sambil itu ya sambil mainan HP sih. Cuman yang namanya capek ngantuk juga ya nggak kuat nahan tahu-tahu. Susah. Iya. Terus si pintu tuh tutup aja lah. Mending tak tutup barangkali aku ketiduran gitu. Iya. Nah, aku tiduran, tak kunci pintu tutup, tak kunci itu mas. Kunci kayak apa ya? Yang bulat. Bukan yang ada kuncinya namanya merah itulah. Kunci itu ceklek gitu ya. Iya. Nah pakai itu. Terus nyata mas ketiduran emang saya mas. Itu ketiduran di meja kayak gitu tidur. Selang berapa menit itu ada suara kayak apa orang jalan. Iya. Srek gitu. Kan ada orang yang jalannya bunyi kan ada mas benar. yang pakai sendal itu mas srek ada yang orang jalan tapi memang dia nggak bunyi juga. Iya. Tapi aku di situ kok srek ya di situ emang apa ya, denger ada orang mau ke situ, ada orang mau jalan, entah itu mau kemana aku nggak tahu ya, pokoknya ada orang mau ke situ lah. Di situ tuh megang ini si pegangan pintu pegang pintu di sananya tuh diglek gini mas pintunya. Aku ngeliat asli berarti om ya? Enggak, aku di situ tidur. Oh masih dia? Iya, pikiranku masih kayak di sananya tidur gitu loh. Iya. Tapi emang aku dengar pintu digini tata dorong kayak gini mas, bluk gini. Aku kaget loh mas, otomatis kaget loh mas. Iya. Kaget bangun. Si kunci itu gini mas, kelenting gitu. Karena emang digoyang-goyang gini. Iya. Goyang gitu. Aku penasaran mas, siapa sih ya di pikiranku kan, aku lagi capek baru pulang. Iya. Barangkali temen yang ngerjain kan emang biasa buat tongkrongan anak-anak gitu. Iya. Kalau emang ada anak-anak temen dari mana, mas di mana? Aku lagi di sini, mampir gitu. Emang buat ya kumpul temen lah. Iya. Tak cariin kan di depan emang kios itu kan yang basecamp itu kan emang ada lapangan. Iya. Di lapangan ada rajek besi itu mas, pagar kelilingnya. Lihat di situ nyebrang jalan, nggak ada temen. Samping juga nggak ada. Pikirin lah itu. Berarti itu om ada Mas Andi sempat ngecek lokasi sekitar juga ya? Iya, karena ya aku dengar ada srek terus pintu gini jeglek ini kunci juga jalan kan, aku penasaran siapa sih, iseng banget. Jam berapa itu ya, jam 1 apa jam 12 apa jam apa aku lupa itu mas, malam pokoknya itu baru pulang saya. Terus aku keluar ngecek nggak ada siapa-siapa. Terus di situ udahlah kunci lagi lah, pikirin lah, aku capek. Tutup lagi, kunci lagi lah. Kalau ketiduran lagi, emang lagi capek lagi, pengen tidur tapi ada tanggung jawab yang harus selesaiin. Udahlah, lama-lama nungguin main HP lagi, terus main komputer lah biar nahan kantuk itu. Yang namanya ngantuk ya capek, tiduran lagi mas. Ada lagi suara itu srek lagi. Jalan kaki lagi, jalan lagi, blub gitu. Bangun lagi, kaget lagi aku nih, kunci jalan gini mas, kelenting. Berarti kan asli kepegang gitu loh. Iya, ada, maksudnya kirain aku siapa, maksudnya keluar lagi mas, keluar cariin lagi, udah nggak ada lagi, masuk lagi tak kunci, tiduran lah mas aku di kasur. Capek, maksudnya ada lagi posisi capek baru pulang, ada temen yang ngerjain kayak gitu. Itu tahu temen apa aku nggak tahu ya mas ya, dicari juga nggak ada. Ngumpet juga nggak mungkin, maksudnya posisi digigit langsung lari. Gitu kan kalau mungkin cepet
Apa Sempat aku nyari angin itu lah. nggak ada ya. Terus aku tiduran ke tiduran kasur nih mas, tiduran kasur. Itu lagi mas, tapi ini lebih parah mas. Lebih parahnya gini, di sananya tuh aku tiduran, tapi dipegangin kaki sama tangannya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi emang posisi emang ada yang kayak tangan dipegangin, kaki dipegangin. Intinya sosoknya tuh nggak ada, tapi aku kaku semua badannya. Itu berarti Om Andi melek posisi mata. Posisi melek, posisi pintu digini-gini ya aku ngeliat. Terus kunci goyang-goyang juga aku ngeliat. Kalau orang sih nggak mungkin sih kalau kata saya. Lah itu aku baru ya emang sih maksudnya emang diganggu mungkin aku ya. Langsung bangun, marah tuh cuma. Maksudnya aku kalau 1-2 mungkin temen nggak mungkin. Iyalah. Ketiganya masalahnya udah kayak emang kaku semua fotonya. Wah, itu Udah nggak bisa ngapa-ngapain. ketindian lagi berarti Om. Ketindian itu ya bahasa ketindian. Gimana caranya aku bisa bangun itu apa ya, gerakin jari satu aja bisa bangun gitu, mending gitu namanya. Tik gitu. Tapi aku bangun, emang kunci masih jalan gini kelenting-kelenting gitu. Aku marah di situ mas, marah. Kan ada jendela tuh mas sampingnya tuh. Jendela di belakang si base camp itu kan emang dulu ada rumah peninggalan Belanda yang kayak semacam tempat ya wismanya lah, tempat itu buat orang pekerja yang di situ yang di pabrik gula pangannya. Di situ marah ya, ngatain yang enggak lah. Saking emosinya. Emosi ya, saking emosinya lagi capek kok diganggu ya gitu lah mas. Marah-marah dibuka jendelanya, marah-marah, teriak-teriak sendiri lah mas, teriak-teriak sendiri. Tapi berapa menitnya aku takut mas itu. Habis marah-marah itu. Iya, takut sendiri. Emang ya terkenalnya di situ lumayan sih. Maksudnya kayak udah rumah itu kosong, emang peninggalan Belanda. Emang di situ emang udah hancur sih rumah, udah nggak ada yang huni lagi, udah nggak ada, udah hancur, udah emang rata sama tanah. Cuman ya hawa-hawa itunya masih ada. Pasti, apalagi peninggalan Belanda. Iya, udahlah. Terus takut keluar lah mas, keluar di luar rokok dulu lah. Tapi emang ya satu masih marah, masih ya gimana lah, lagi capek-capeknya diganggu. Iya. Terus ngerokok, ya udahlah gimana ya. Terus istirahat lagi, masuk lah, tak beraniin lah masuk lah, capek juga. Teruskan untuk masuk lagi mas, masuk lagi, tiduran. Tapi emang itu emang sengaja tak matikan lampunya. Lampunya. Itu juga ada lagi mas, emang apa sih biasanya sih, karena emang ada sungai kecil tuh di belakang. Di belakang rumah itu emang ada sungai kecil. Iya, itu pembuangan. Sebenarnya itu pembuangan dari pabrik itu. Dari pabrik itu pembuangan itu. Dari pabrik itu. Terus kalau emang ada sih airnya ada. Tapi biasanya enggak itu. Kalau emang lagi hujan ya banyak airnya. Kalau emang lagi kering ya udah kering. Tidurlah aku situ. Tiduran sebenarnya sih masih agak takut iya, terus jengkel iya, kejadian tadi ya. Iya. Soalnya kalau orang nggak mungkin ya Om. Iya. Kalau lari pun nggak mungkin Om. Seperti itu gitu loh maksudnya. Tapi ya lebih ke banyak takutnya sih. Umum lah, manusiawi. Siapa sih yang di ketindihan gitu, maksudnya sampai diganggu pintunya digoyang-goyang itu nggak takut, nggak mungkin. Iya. Normal lah.
kayak dibilang mimpi juga emang nyata kuncinya jalan. Iya, yang bikin aneh kan itu. Iya. Kalau mimpi nggak mungkin gitu loh. Ah, Pintu kan fisik, ada apa sih bentuk fisiknya gitu loh. ah. Nggak mungkin kalau hanya sekedar mimpi itu ngikut goyang gitu loh. Iya. Terus gimana tuh? Terus kan udahlah intinya karena capek, kesel juga, marah juga, wes campur aduk, ya udahlah. Satu ini selesai, satunya simpen buat besok lagi pikirannya gitu. Tiduran Mas, tak matikan lampunya itu. Dimatikan biasanya lama-lama itu emang nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur sama sekali. Yang tadinya ngantuk jadi nggak bisa tidur karena ya tadi gangguan tadi. Lama-lama itu ada suara sungainya itu tambah kenceng Mas, bericik itu. Iya. Di samping itu sungai itu dari dulu itu nggak pernah suaranya tuh segemericik itu Mas. Jadi aku itu penasaran apa sih, karena emang belum ngantuk, penasaran. Emang di luar tuh ada apa, karena emang tinggi itu Mas. Iya. Dari jendela ke tanah itu tinggi. Iya. Sungainya emang ada jembatan sampingnya, terus sungainya itu emang tinggi. Iya. Posisinya tinggi dalam ke sana. Terus tak lihat biasanya itu banyak yang binatang itu apa Mas ya, menyawak apa ya, Iya, biawak ya, biawak itu biasanya biawak banyak di situ. Kadang ada anak-anak kecil kayak umur SMP SMA bawa anjing gitu, berburu gitu pakai anjing gitu. Biasanya ada di situ teman-teman dari mana itu anak-anak itu banyak. Kalau sore banyak bawa anjing ke sana ke tanah kosong itu kan. Di situ emang sungai, ada sungai yang besar, ada yang kecil yang aliran pembuangan nyambung sama sungai yang besar. Jadi sini di bawah saya itu sungai yang kecil, di sebelah sana itu sungai besar. Emang banyak biawaknya di situ. Banyak yang situ sore-sore mesti anak-anak kecil lah, SMP SMA, umur-umuran segitulah. Bawa anjing berburu bahasanya. Terus itu kok lama-lama kemericik tambah kenceng gitu loh, kemericik airnya. Pas aku penasaran, lihatlah ke bawah, ke jendela, kan ada ram-ramnya besi-besi ya Mas, kan jendela terus besi-besi itu si ram-raman. Tak lihat gini, apa itu? Emang sih nggak begitu jelas, Emang di situ ada lampu yang penerangan emang kecil di situ. Jadi ke dalam sungai ke bawah itu emang ada ketutupan ya, daun-daun pisang ada apalah, nggak begitu terang. Tapi pas giliran naik kemericik, ada kayak kepala itu Mas. Kepala Mas. Jadi segini ular Mas, kepalanya Mas. Di situ ya ular kepala segini. Pas jalan itu posisi air tuh ada posisinya nggak kering, tapi aku lihat itu segini loh Mas. Itu posisi masuk ke air segini, sepaha Mas. Ular asli berarti Om? Asli itu Mas, asli. Itu asli ular. Di situ ya aku campur takut iya, bingung iya. Gimana ya? Tapi penasaran tak lihat terus, di foto juga aku. Sempat foto, tapi emang nggak jelas ya, malu Mas ya. HP, pakai HP yang ya itulah. Tapi emang nggak jelas, tapi emang bayangan ada hitam panjang banget Mas. Entah itu ular apa, aku nggak tahu nama ular lah. Intinya ada ular besar, kepala tuh segini. Ini apa ya? Kepala atasnya tuh segini Mas. Lebarnya. Tapi badannya tuh segini Mas. Maksudnya dari kepala aja udah segini. Pasti kan ke bawahnya ya kan?
Kalau emang dia ditarik panjang, dipegang gitu, tarik panjang mungkin lumayan lah berapa meter lah. Besar Bang. Besar. Tambah nggak bisa tidur aku di situ Mas. Bingung mau ngapain. Aduh gimana ini ya. Posisinya capek gini. Jadi Nyampe habis tuh ular kan air tuh gembriciknya ke sini Mas. Ke bawah sini. Iya. Dia ularnya arah ke atas. Iya. Jadi nyebrang ke atas gini. Jadi kan emang dia nabrak airnya, jadi dia gembricik. Iya, nabrak benar. keras. Nyampe aku ngeliat, nyampe habis Mas. Nyampe habis. Aku takutnya barang yang namanya takut ya. Iya. Ular segini aja Mas. Geli aku. Geli plus takut. Apalagi segini. Iya lah. Itu asli ular besar banget. Nah, kalau boleh tahu apa ya Om? Itu kan ular liar ya. Emang ya apa sih bisa dikatakan kan ya kayak Mas Andi juga itu kan nggak tahu itu ular siluman kah atau ular asli ya kan? Iya. Atau jadi-jadian nggak tahu lah intinya lah. Saya tuh penasaran sama lokasi di sekitar itu gimana gitu loh. Kok maksudnya padat pemukiman atau enggak gitu loh kok? Kok ada ular segede itu maksud saya itu gitu. Kalau masalah padat pemukiman sih enggak. Cuman di situ kan emang ruko-ruko lah. Deretan itu emang ruko-ruko, tapi seberang jalan sana tuh yang jalan satunya itu emang pemukiman. Iya. Pemukiman, ya udah pemukiman jauh lah dari pemukiman. Itu berarti emang lahan kosong. Dulu rumah yang tadi aku cerita itu rumah untuk kayak yang pekerja yang di pabrik gula lah, kayak staff-staffnya lah Mas. Di situ tuh sekarang emang udah udah rata dengan tanah Mas. Emang lahan kosong. Oh, pantesan. Lahan kosong banyak ya namanya alang-alang rumput itu udah tinggi-tinggi sekali. Masalah itu ular asli apa bukannya? Itu ya emang dia mungkin asli. Iya. Walaupun emang tadi habis ditindih aku ya. Dari pas berangkat, dari pas Purwokerto, terus dari yang pulang juga. Pikiranku kalau emang dia bahasanya siluman, mungkin nggak nyampe habis aku liatin Mas. Mungkin udah hilang apalah itu. Tapi itu emang asli bener-bener emang besar ularnya. Tambah nggak bisa tidur, ya udahlah, pusing kepala, pusing capek, udahlah keluar aja lah dari itu tempat, mainlah ke rumah temen, main ke rumah temen di Selawi, main ke sana, nongkrong lagi di situ, ngobrol sama temen, terus lama situ ngobrol-ngobrol, ngopi. Itu ada orang lewat di Lala itu, di Lala. Kebetulan di Lala. Kebetulan ada orang lewat, ya nggak jauh lah dari tempat nongkrong ya. Terus tanya, penasaran. Sukanya penasaran kayak orangnya Mas. Tanya temen, Mas, itu ada orang ke sana. Padahal kayaknya di sana tuh nggak ada rumah di belakang. Emang nggak ada. Yang namanya emang penasaran juga orang anak-anak teman-teman, kejar lah ke sana, disamperin. Emang nggak ada di situ, emang lahan jagung. Oh, lahan jagung. Lahan jagung situ, tanam jagung semua. Penasaran, siapa itu loh? Temen tanya, bukan orang kali. Orang. Terus aku juga bingung, apa ya bukan orang ya? Dari tadi aku juga ya lagi kayak gitu terus, gimana ya? Tapi penasaran teman-teman, carilah itu si orang itu yang tadi masuk ke lahan jagung itu, dicari,
udah teman-teman bawa, ada yang bawa bambu kering, ada yang bawa balok. Oh, berarti udah sempat mencurigai bahwa itu maling maksudnya, Mas. Iya, karena apa? Kemarin-kemarin tuh lagi emang posisi di situ lagi ada rawan malingan. Jadi langsung bawa itu semua anak-anak Kayu lah. teman-teman ya kayu. Udah dicari sama teman-teman sana. Tahu tanya itu orangnya lagi nongkrong, Mas. Nongkrong, langsung temen dari belakang pukul punggungnya, Mas. Waduh, langsung tuh orangnya lari, Mas. Teman-teman ngejar lah. Pas ngejar itu apa sih? Temen itu nginjak tai, Mas. Jadi orang itu lagi BAB. Oh. Injak tai, jat, astagfirullah, tai. Lalu dikejar dikejar sampai dapet itu si orang itu entah itu maling, entah itu apa. Ngapain ke situ, Mas? Pertanyaannya, Mas. Iya, benar. Ngapain itu orang ke situ? Tahu-taunya emang dipukul dari belakang, emang dia lagi berak, tapi emang dia bawa waring. Oh iya. Bawa kantong Akhirnya itu. mencurigai bahwa itu maling ya, Mas. Iya. Kejar lah. Di situ kan ada semacam hutan di belakang Pemda itu, pemerintah daerah itu di kabupaten itu ada yang namanya hutan, dibilang hutan pribadi, kemungkinan hutan pribadi Hutan karena buatan. Iya, hutan buatan punya orang mana nggak tahu ya, Mas ya. Ketangkep lah itu si orangnya, pukul lah kakinya, dia nyampe, dia jatuh, pukul lagi, udahlah, terus dilerai, Mas. Dilerai sama orang-orang yang lebih tua ya, yang biasa anak muda kan. Iya. Dipegangin, diinterogasi, Mas, di situ. Ngapain kamu di sini? Gitu. Ampun, Mas, aku lagi apa? Kayak gitu. Terus interogasi. Taunya emang dia lagi mau nyuri jagung itu, tapi dia berak dulu, Mas. Iya. Bikin anehnya kan itu ya. Iya, yang bikin aneh kok berak dulu loh. Ngapain? Pules berarti nggak sempet di rumah. Bener. Udah, pikiranku, wah, akunya nggak tega, Mas. Nggak tega orang dipukulin kayak itulah. Terus aku pergi. Di situ emang posisi gelap gulita, nggak ada lampu di posisi yang hutan itu. Oh, jalan lampu nggak tuh? Nggak ada, cuman kecil tapi sebelah sana. Kalau posisi yang di hutannya emang nggak ada lampu. Iya, posisi itu loh, di tahun itu. Tapi sekarang tak kayaknya udah emang ada penerangan di situ. Di situ pas itu nggak ada, jalan lah aku sendiri. Pikiranku nggak tega lihatnya. Udahlah jalan lumayan jauh sih sama yang anak-anak yang itu tadi. Tengah-tengah yang di hutan itu ada orang-orang keluar tuh, Mas, dari alang-alang itu, bawa bapak tua. Iya, Mas, ada yang keluar di situ. Tanya, Mas, ada apa sih, Mas? Iku Mbah, maling. Oh, maling kecekel. Ampun, Mbah. Oh ya wis. Terus aku langsung jalan set, tapi aku bingung. Lagi sih tadi siapa gitu loh. Terus aku langsung nengok set, nggak ada orangnya. Asli nggak ada orangnya. Kalau masuk ke hutan masih aku bisa ngeliat, Mas. Itu emang aku kan jalan, terus hutan sebelah sini, kan sebelah kanannya aku. Iya. Alang-alang itu sebelah kiri aku, itu orangnya keluar dari alang-alang itu. Terus emang sih nggak dari alang-alang kan ada jalan setapak itu, Mas. Terus keluar tanya, yang namanya pikirku kan, orang tua tanya tak jawab lah ya, Mas ya. Ya walaupun bukan orang tua, siapa aja tanya kan mesti dijawab, Mas. Iya. Atau mungkin dilewatin apa. Tanya, ada apa sih, Mas? Itu Mbah, ini ku Mbah, konten maling. Maling wis kecekel, sampun Mbah. Oh ya wis, hati gue. Terus aku merasa
si siapa? Aku nengok lah mas, otomatis lah spontan aku nengok ini. Ya 3 langkah lah, aku jalan 3 langkah, terus aku langsung nengok, udah nggak ada mas. Orang tuanya nggak ada, terus ada temen loh, temen nyusulin aku dari belakang. Lah aku tanya temen, penasaran, bro, tadi ada lihat orang tua nggak? Orang tua, emang nggak ada. Lah kamu emang jalan sendiri dari tadi kok? Situ, masya Allah, lari mas saya. Lah temennya nggak tahu juga ikut Iya. lari beli. Merinding saya ini. Wah, lari nyampe ke tempat yang tongkrongan tadi. Ya udah, situ barulah cerita sama temen. Itu baru cerita sama temen. Kalau emang dari pertama tuh emang nggak cerita sama temen aku. Di situ, pokoknya apa ya? Pasti kan pikirannya apa ya? Bukan orang gitu loh. Iya, maksudnya kalau emang orang, Nggak Iya. secepat itu ya Om. ya mungkin kalau emang aku 3 langkah mungkin dia apa nonton, Ngeliatin lihat dulu. malingnya apa, emang dia ke sana balik lagi ke tempat yang tadi emang. Iya aku lihat lah Iya lah, posisinya. pasti. Baru 3 langkah, baru 3 langkah. Aku nengok. Nah karena penasaran, karena di situ gelap penasaran. Tengok itu orangnya nggak ada. Itu berarti wujudnya bener-bener Wujudnya kakek-kakek. bener ya mbah-mbah lah, kakek-kakek lah. Berpakaian. Berpakaian pakai sarung. Ngeri Terus- si teman pun nggak apa ya namanya, yang bikin meyakinkan lagi kan temen Mas Andi gitu loh yang di belakangnya. Nggak jauh ngejar aku, ngejar karena emang ya udahlah, emang si maling udah mau dibawa Iya, ke tongkrongan yang tadi, maksudnya mau diinterogasi lagi di situ. iya. Nah, terus ya udah aku tanya si temen yang emang posisi di belakang aku emang agak jauh, ya otomatis kelihatan lah, Iyalah. walaupun samar-samar gelap. Pasti. Taunya emang nggak ada. Emang aku ngobrol bukan ngobrol sendiri, emang aku jalan sendiri dari tadi. Iya. Iya. Nah, apa ya bisa dibilang kejadian ini tuh berarti bisa dikatakan 1 hari ya Om. 1 hari mas. Bener-bener apes Mas Andi ini. Dari mulai gangguan tadi kayak si cewek dalam mobil, Bener. hantu tanpa kepala, Mm-mm. ular asli atau enggaknya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu itu. Sampai apa tadi? Yang itu apa ketindian? Ketindian, Ya pas pindah file itu. ketindian sampai pintu itu digoyang-goyang gitu loh. Itu 1 hari penuh Mas Andi ini mengalami gangguan hal-hal itulah. Bisa dibilang apes juga ya Mas Andi ya. Iya. Mungkin lagi apes ya Om Andi. Padahal posisi rame pun ngejar maling Om Andi masih sempet kena apes didatengin sosok-sosok kakek tadi gitu loh. Nah yang bikin heran lagi kan Om Andi ini cuma 3 langkah ya Om. Iya. Otomatis kalau orang asli pasti ngeliat, masih kelihatan maksudnya loh. Nah ini nggak ada. Berarti kan itulah perlu pertanyaan. Nah kita nggak tahu sih namanya kayak Mas Andi atau saya juga kan orang awam ya Mas Andi. Ya? Iya. Nggak tahu dengan hal-hal gitu. Cuman kan dari pengalaman Mas Andi ini cukup membuat di luar nalar lah. Di luar nalar saya sendiri juga nggak mungkin dari semua gangguan itu nggak ada hubungannya dengan hal-hal gaib gitu loh. Nah Mas Andi, pesan dan kesan nih untuk pengalaman Mas Andi sendiri. Kesan dan pesannya. Kalau kesan itu ya, kesan buat saya pribadi itu baru pertama kali yang ngalamin kayak ini. Dari full lah 1 hari itu kayaknya, bukan 1 hari ya. Dari pas berangkat emang ngejob dari luar Iya, kota itu. itu ketemu yang pertama itu yang hantu emang gak ada kepala, nggak ada kepalanya, terus pulang
pulang ke rumah diganggu itu yang pintu gini apa digedor-gedor, Sampai terus ketindihan. ada ular. Emang pas sudah pengen yang refreshing, pengen ngilangin takut itu, emang pergi dari situ biar ngilangin, tetep aja mas Masih dapat gangguan ya. masih dapat gangguan. Oke. Itu kesan saya itu luar biasa wis pokoknya di tahun itu, di hari itu. Pokoknya bener-bener apes lah. Untuk pesannya sih, kalau emang maksudnya datang di tempat yang baru, setidaknya maksudnya ya uluk salam, ya assalamualaikum lah. Iya. Kita nggak tahu maksudnya di situ walaupun emang nggak ada, ya kita nggak tahu ya mas ya. Soalnya nggak kelihatan. Iya Nggak. kelihatan. Ya harus ya uluk salam, apa assalamualaikum, apa permisi, Bener. apa-apa. Ya. Bener. Biar maksudnya ya bukan nggak kejadian sih, maksudnya itu pesannya aja sih, maksudnya lebih saling Menghargai, lebih sopan lah. ya lebih sopan lah. Mau kan pas ana wong jago ning kono sing maraton ngono lho, Itu. mas. Iya. Ya permisi lah, apalah gitu mas. Walaupun tempat itu kosong, maksudnya minimal ya salam lah. Karena kita kan nggak tahu juga di mata kita itu ada apanya gitu. Oke, gitu ya cerita dari Mas Andi. Ternyata pengalaman Mas Andi ini bikin saya juga terbawa suasana gitu loh teman. Pokoknya gini teman-teman, jangan lupa dukung terus channel Gerhana Entertainment untuk mengulik kisah-kisah nyata, cerita horor dari narasumber-narasumber kita yang lain. Untuk penonton Gerhana, barangkali ada yang mempunyai cerita horor, bisa langsung DM ke TikTok, Facebook, atau email lah ke deskripsi yang ada di channel YouTube kita. Ya, gitu aja ya Om ya. Ya, Terima Mas. kasih. Pokoknya jangan lupa dukung untuk like, comment, and subscribe untuk Gerhana Entertainment. Saya pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak UM. Oh iya.